Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai vaksin campak untuk memenuhi tugas mata kuliah bioteknologi dengan dosen pengampu Bapak Imam Bagus Sumantri, Asfarm MSI APT. Next. Berikut nama anggota kelompok kami. Next. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai campak. Jadi, campak itu atau dalam istilah medis dikenal sebagai morbilli atau measles merupakan salah satu penyakit infeksi yang sangat menular. Penyakit ini disebabkan oleh virus dari keluarga Paramyxoviridae, tepatnya genus Morbillivirus. Penularannya terutama melalui droplet udara. Artinya, virus ini bisa tersebar saat penderita batuk, bersin, bahkan hanya lewat berbicara. Karena sifatnya yang airborne, penyebaran campak bisa terjadi dengan sangat cepat, terutama di lingkungan yang padat dan tanpa imunisasi. Infeksi campak ini menyerang saluran pernafasan dan kemudian menyebar ke seluruh tubuh, menimbulkan gejala. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk memahami perjalanan penyakit ini, bagaimana gejalanya muncul, dan tentu saja bagaimana pencegahan serta penanganan medis yang tepat agar pencegahan bisa dicegah. Next. Baik, untuk gejala campak sendiri yang seperti yang kita ketahui masa penularan campak itu yaitu dari 4 hari sebelum ruam sampai 4 hari setelah terjadinya atau munculnya ruam. Nah, sedangkan masa inkubasi dari campak ini sendiri yaitu selama 7 sampai 18 hari. Untuk gejala yang pertama yaitu ada fase prodromal, di mana itu hari pertama sampai hari ketiga, di mana terjadi gejala demam tinggi, batuk, pilek, mata merah, nafsu makan menurun. Lalu setelah beberapa hari terjadilah fase bintik koplik, di mana muncul bintik putih kecil di dalam mulutnya. Nah, munculnya bintik putih koplik atau papula putih pada dasar eritematosa pada mukosa bukal dalam beberapa hari. Lalu setelah fase bintik koplik terjadi fase eksantema yaitu ruam, di mana munculnya ruam merah mulai dari belakang telinga hingga menyebar ke seluruh tubuh. Nah, setelah itu pada munculnya ruam ini terjadi peningkatan suhu, peningkatan suhu badan dan munculnya gejala-gejala lainnya. Lalu yang terakhir yaitu fase komplikasi di mana dalam kasus ini gejala campak sangat parah di mana ditandai dengan adanya pneumonia, diare, otitas, ensefalitas, dan keguguran pada ibu hamil. Nah, pada gejala campak pada ibu hamil ini dapat menyebabkan keguguran, kematian saat lahir, prematur, dan bayi yang baru lahir dapat terkena campak pula. Selanjutnya untuk pengobatan, jadi campak itu termasuk jenis dari penyakit yang self-limiting, eh, yang mana dia itu dapat sembuh dengan sendirinya tanpa perlu dilakukan pengobatan yang spesifik. Namun perlu dilakukan penanganan dari komplikasinya yaitu seperti misalnya dehidrasi, malnutrisi, defisiensi vitamin A, dan infeksi sekunder. Untuk pengobatannya itu dapat diberikan vitamin A dengan 2 dosis dalam waktu 24 jam untuk menurunkan mortalitas dan mencegah kebutaan. Lalu diberikan terapi antivirus yaitu ribavirin dan interferon alfa yang sering digunakan pada kasus campak yang berat. Dan yang ketiga itu untuk pencegahannya dapat diberikan vaksin MMR atau measles, mumps, rubella untuk mencegah komplikasi berat seperti ensefalitis, pneumonia, kebutaan, dan tuli. Next.
Selanjutnya, apa itu vaksin? Vaksin merupakan produk biologis yang berupa antigen atau mikroorganisme yang dilemahkan atau dimatikan, dan bila diberikan kepada individu sehat yang dapat memicu terbentuknya kekebalan spesifik secara aktif terhadap penyakit tertentu, sehingga dapat memberikan perlindungan yang efektif terhadap suatu penyakit infeksi. Next. Untuk vaksin campak sendiri dibuat dengan live attenuated, yaitu virus ini itu pertama kali diisolasi dari seorang pasien yang bernama David Edmonston pada tahun 1954. Untuk melemahkannya ini itu virus ini tuh dikultur secara berulang pada sel ginjal manusia dan fibroblast embrio ayam sehingga didapatkan strain yang aman namun tetap mampu merangsang sistem imun. Nah, beberapa strain vaksin yang dihasilkan tuh antara lain strain Edmonston B yang merupakan generasi awal namun cenderung menimbulkan efek samping. Lalu ada strain Squash and Moraten yang lebih aman dan umum digunakan, serta strain Edmonston Zagreb yang dikembangkan untuk penggunaan di negara berkembang. Nah, vaksin ini tuh diformulasikan dalam bentuk lyofilisasi atau freeze-dried, lalu diberikan secara sukutan. Dalam beberapa penelitian juga ada yang diuji pemberiannya itu secara aerosol. Nah, untuk dalam sisi keamanan, vaksin ini tuh hanya bereplikasi secara terbatas di dalam tubuh dan tidak menyebabkan penyakit. Serta dari sisi imunogenisitas, vaksin ini tuh mampu merangsang pembentukan antibodi terhadap protein permukaan virus, yaitu HNF, serta mengaktifkan respons sel T memory. Next. Oke, untuk penggunaan vaksin campak tersendiri, tujuannya yaitu mencegah infeksi virus campak dan komplikasinya, seperti pneumonia dan ensefalitis, serta membentuk kekebalan kelompok. Pada jadwal pemberian untuk vaksin campak, dosis pertama itu diberikan pada usia 9 bulan. Nah, pemberian pertama pada vaksin ini dimaksudkan untuk memicu sistem kekebalan tubuh agar mulai mengenali virus campak dan membentuk antibodinya. Lalu untuk dosis pemberian yang kedua, yaitu pada usia 18 bulan atau sebelum sekolah. Ini disebut dengan pemberian lanjutan atau booster. Tujuannya adalah untuk memperkuat dan memperpanjang kekebalan yang sudah dibentuk oleh dosis pertama. Terkadang dosis pertama belum cukup memberi perlindungan penuh pada semua orang. Nah, untuk jenis-jenis vaksin campak, yang pertama ada vaksin monovalen campak, yang kedua ada vaksin kombinasi MMR, lalu yang ketiga ada vaksin MMRV. Next. Selanjutnya, untuk mekanisme kerja vaksin campak, yang dimana vaksin campak yang biasa digunakan yaitu vaksin MMR, di mana vaksin campak akan merangsang terbentuknya kekebalan tubuh, baik berupa antibodi, yaitu kekebalan humoral, maupun sel T yang merupakan kekebalan seluler. Setelah vaksin diberikan, antibodi mulai muncul sekitar hari ke-12 sampai 15, dan mencapai puncaknya pada hari ke-21 sampai 28. Awalnya tubuh membentuk antibodi imunoglobulin M di dalam darah, lalu diikuti oleh imunoglobulin G yang dapat bertahan bertahun-tahun untuk memberikan perlindungan jangka panjang. Imunoglobulin A juga diproduksi dan berfungsi melindungi permukaan saluran nafas. Selain itu, vaksin campak juga akan membentuk sel limfosit T spesifik untuk measles virus yang membantu membersihkan sel-sel yang terinfeksi. Pada bayi, respon terhadap vaksin kadang belum optimal karena masih ada antibodi dari ibu, sehingga diperlukan suntikan lanjutan atau booster agar perlindungannya lebih kuat. Antibodi dari vaksin dapat mencegah tubuh terkena infeksi virus campak, sedangkan sel T membantu menghilangkan virus jika sudah masuk ke dalam tubuh. Selanjutnya, nama produk-produk vaksin campak. Yang pertama ada vaksin MR atau measles dan rubella. Vaksin MR ini mencegah campak dan rubella. Vaksin MR yang umum digunakan di Indonesia adalah produksi Bio Farma. Kisaran harganya itu mulai dari 150.000 sampai 1.005.000, tergantung fasilitas kesehatan dan apakah sudah termasuk biaya konsultasi atau tindakan yang diterima. Beberapa sumber juga menyebutkan bahwa harga MR Bio Farma sekitar 150.000 sampai 300.000 untuk single dose. Lalu yang kedua ada MMR atau vaksin measles, mumps, dan rubella. Vaksin MMR ini mencegah campak, gondokan, dan juga rubella. Merek yang umum ditemukan itu MMR2, yaitu produk merek Sharp and Dohme MSD.
Kisaran harganya itu sekitar 550.000 hingga 750.000, termasuk biaya tindakan di beberapa klinik. Beberapa sumber juga menyebutkan harganya bisa mencapai sekitar 671.000 sampai 725.000. Next. Kemudian ada Priorix atau produksi GlaxoSmithKline GSK. Meskipun tidak disebutkan secara spesifik harganya dalam pencarian, Priorix adalah salah satu vaksin MMR yang beredar. Harganya kemungkinan tidak jauh berbeda dengan MMR2 tadi dan juga ProQuad. Selanjutnya ada ProQuad. ProQuad adalah vaksin kombinasi yang melindungi dari campak, gondongan, rubella, dan cacar air atau varicella. Kisaran harganya sekitar 1.200.000 hingga 1.481.000. Next. Sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Jika ada kekurangan dan kesalahan dalam penyampaian, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.